يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرة لك بما خفي عليك منها والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. Artinya, bermula kefakiran engkau. Bagi engkau itu kefakiran adalah zatiyah, artinya zat engkau, hakikat engkau. Dan datangnya sebab-sebab itu mengingatkan bagi engkau dari sesuatu yang tersembunyi atas engkau daripada kefakiran tadi. Dan kefakiran yang hakiki itu tidak bisa menghilangkan, merangkatkan akan dia al-awaridu, oleh hal-hal yang sifatnya adalah mendatang. Para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-96 ini masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-95. Qad thabata fil hikmatis sabiqah anna ni'matal ijad wal imdad lazimatani lil insan. Telah diterangkan pada hikmah yang dahulu bahwa nikmat diciptakan Allah manusia. Kemudian nikmat di mana manusia itu selalu mendapat pertolongan dari Allah. Itu dua nikmat tadi tidak bisa berpisah bagi manusia. Lazimatani, kada bisa dipisahkan itu. Wa annahu fi dzatihi adamun laulahuma, maka bahwasanya itu manusia pada zatnya adalah tiada, pada hakikatnya adalah tiada jikalau tidak ada dua nikmat itu. Nikmat diciptakan dan nikmat dibantu selalu, ditolong, ditopang selalu. Kenapa diciptakan itu merupakan nikmat? Allah menciptakan kita. Nah, penciptaan itu disebut nikmat karena dengan diciptakan itu manusia ini ada kemungkinan untuk pertama beriman, beribadah, ma'rifat, masuk surga, bertemu Allah. Nah, andai kata tidak diciptakan itu manusia, niscaya tidak ada kemungkinan tadi. Nah, itulah sebabnya penciptaan manusia ini disebut nikmat. Karena dengan itu si manusia ada harapan untuk bisa beriman, bisa ibadah, bisa masuk surga dan lain-lain tadi. Falfaqru lazimun liwujudihi, maka kefakiran manusia itu lazim, tidak bisa berpisah bagi adanya si manusia tadi. Wa in kana ghaniyan sahiha, sekalipun manusia itu kaya, sekalipun manusia itu sihat, tetapi pada hakikatnya manusia itu adalah fakir. Manusia itu adalah faqah, berhajat.
Sekalipun manusia tadi kaya, sihat, biwujudin ni'matainil madhkuratain, dengan adanya dua nikmat yang disebut tadi, nikmat ijad dan nikmat imdad. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara wallahul ghaniyyul hamid. Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kamu itu adalah fakir. Kamu itu selalu berhajat. Betapapun kayanya manusia tetap berhajat kepada Allah. Bagaimanapun sihat dan kuatnya manusia tetap berhajat kepada Allah. Dan hanya Allah yang maha kaya. Hanya Allah yang maha kaya. Arti maha kaya itu kada perlu kepada makhluknya, kada berhajat kepada makhluknya. Huwal ghaniyyul hamid, dialah yang kaya dan terpuji. Falghina, maka bermula kekayaan yang ada pada manusia, wasihhatu, dan kesihatan yang ada pada manusia, amrun aradiyun, itu merupakan perkara yang mendatang. Kemuliaan yang ada pada kita itu perkara mendatang. Nah, wal amru dzati, adapun perkara yang sebenarnya, kefakiran, kehinaan, la tuziluhul umurul aridah, tidak bisa menghilangkan akan dia oleh perkara-perkara yang mendatang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya seperti tembaga umpamanya. Nah, tembaga itu pada aslinya, pada dasarnya adalah berwarna kecoklat-coklatan. Itu warna dasar, warna asli tembaga. Itu ngarannya adalah zati. Kemudian tembaga tadi apabila disapuh dengan pirak, maka dia menjadi putih. Disapuh dengan emas, jadi kuning. Disapuh dengan yang macam-macam, lain lagi warnanya. Bagaimanapun sapuhan itu tetap kada bisa menghilangkan hakikatnya, itu adalah tembaga. Tetap itu adalah tembaga. Nah, itulah manusia. Manusia ini adalah sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Bagaimanapun kayanya manusia, kuat sihatnya manusia, mulia hebatnya manusia, tetap kada bisa menghilangkan sifat kefakirannya, keberhajatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kurang lebihnya contohnya. Fa'idza dhahaba 'anil insan al-ghina was-sihhatu bi sababin minal asbab fa huwa yudhakkiruhu aslahu dzati wa huwal faqru. Apabila hilang dari manusia itu kekayaan, hilang dari manusia itu kesehatan, dengan satu sebab dari macam-macam sebab. Dulunya kaya, nah sekarang hilang kayanya, jadi fakir, jadi kada berduit lagi. Dulunya sehat, kuat, sekarang sakit, lemah, karena ada sebab-sebab yang mendatanginya. Nah, maka itu hilangnya kekayaan, hilangnya kesehatan dari manusia, hilangnya kemuliaan dari manusia, itu sebenarnya mengingatkan kepada manusia akan asalnya yang sebenarnya. Wa huwal faqru, yaitu kefakiran tadi. Jadi orang yang kaya, andai kata dia fakir, sebenarnya dia kembali kepada aslinya. Orang yang sehat, kuat, sekarang sakit, lemah, sebenarnya kembali kepada asalnya. Karena itu sehat, itu kaya, hanya merupakan sesuatu yang mendatang, dan sesuatu yang mendatang itu bisa hilang dan kada bisa merubah
sesuatu yang aslinya, yaitu kefakiran manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi manusia yang kaya, yang sihat, yang mulia, itu laksana sapuhan. Laksana sapuhan. Begitu dia hilang sapuhan tadi, karena ada sesuatu hal, misalnya tembaga itu disapuh emas, tekana air keras sedikit, hilang sapuhnya. Tekana api kah, hilang sapuhnya. Nah, patanabbaha, maka si manusia itu terjaga, bangun. Oh, sekalinya aku tembaga. Padahal lawas kadang menyadari bahwa dirinya tembaga karena melihat sapuhan tadi. Begitu sapuhannya hilang, lalu sadar, oh aku ini sebenarnya tembaga sekalinya. Begitu kekayaan hilang, kemuliaan hilang, kesehatan hilang, maka manusia akhirnya sadar dan bangun untuk menunaikan li'adai haqqi ubudiyatihi, untuk menunaikan hak kehambaannya, wala yujawizu haddah, dan tidak melampaui batasnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hilangnya kekayaan, kesehatan atau kemuliaan itu sebenarnya membuat kita ini sadar bahwa kita ini adalah memang seorang yang hina, seorang yang lemah, seorang yang kada bisa lepas dari pertolongan Allah. Lalu dengan demikian dia bisa menunaikan tugas-tugas haknya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yujawizu haddah, dan dia tidak melampaui akan batasnya sebagai seorang yang fakir itu. Wa dzalik rahmatun 'azimah minallah alaih, dan ini merupakan rahmat yang besar dari Allah atas manusia. Ini rahmat yang besar. Orang yang dulunya kaya, dulunya sihat, kuat, mulia, begitu hilang, lalu ingat kembali kepada dirinya, sadar bahwa aku seorang hamba yang hina, sadar bahwa aku seorang hamba yang lemah. Nah, itu merupakan rahmat yang besar dari Allah kepadanya, karena dia tahu, dia kembali, dia menyadari bahwa memang keadaan dia sebenarnya seperti demikian itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.